Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat dekat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan keadilan pada hamba-hambanya dengan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Tidak mengutamakan seseorang di atas orang lain dalam hukum, kecuali karena satu hak yang mengharuskan demikian. Allah memerintahkan berbuat kebaikan dengan memberikan apa yang tidak diwajibkan atas seorang hamba seperti infak, sukarela, atau memaafkan orang zalim. Allah memerintahkan membantu hajat kebutuhan para kerabat. Allah melarang segala sesuatu yang buruk, baik berupa perkataan seperti ucapan buruk atau perbuatan seperti zina. Allah melarang apa yang diingkari oleh syariat, yaitu segala bentuk kemaksiatan. Allah melarang berbuat zalim dan sombong di hadapan manusia. Allah menasihati kalian dengan apa yang Dia perintahkan kepada kalian dan apa yang Dia larang dalam ayat ini, dengan harapan kalian mau mengambil pelajaran dari nasihat Allah tersebut. Tafsir Al-Muyassar halaman 460. Sedangkan dalam tafsir Jalalain, lafaz al-baghyu atau permusuhan disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda bahwa ia harus lebih dijauhi. Demikian pula halnya dengan menyebutkan lafal al-fahsya atau perbuatan keji di dalam lafaz tazakkaruna. Menurut bentuk asalnya ialah huruf ta-nya diidghamkan kepada huruf zal. Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas'ud yang telah mengatakan bahwa ayat ini paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir menjelaskan, al-baghyu berarti permusuhan terhadap umat manusia. Perbuatan buruk ini berakibat secepatnya siksaan Allah. Ia kemudian menyebut sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, tidak ada dosa yang paling layak untuk disegerakan Allah siksanya di dunia dan di samping siksa yang disiapkan untuk pelakunya di akhirat selain al-baghyu atau sikap permusuhan dan pemutusan silaturahmi. Tafsir Quranul Azim halaman 596. Setiap kebaikan mendapat balasan lebih baik dari Allah, sedangkan setiap kejahatan mendapat balasan sebanding dengannya. Allah berfirman, siapa yang datang membawa kebaikan, baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan siapa yang datang membawa kejahatan, tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Perbuatan baik lahir dari orang-orang yang memiliki sifat baik dan dirinya. Sifat-sifat yang baik hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang sabar. Allah berfirman, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Fussilat ayat 35. Sebaliknya perbuatan buruk karena turutkan hawa nafsu yang cenderung mengajak pada kejahatan. Hawa nafsu ini apabila tidak dikendalikan dan dikontrol dengan keimanan dan ketakwaan, cenderung membabi buta dan melanggar norma-norma hukum yang ada. Karena itu beruntunglah orang yang bisa berbuat baik karena perbuatan baik lahir dari iman dan takwa. Ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat orang yang bertakwa. An-Nahl ayat 30. Namun yang perlu dipahami, perbuatan baik itu tidak untuk disimpan, tapi perlu ditunjukkan kepada karib kerabat terdekat, tetangga, dan sesama manusia. Allah berfirman, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. An-Nisa ayat 36. Kebaikan yang bernilai tinggi di sisi Allah adalah berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Allah berfirman,
Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Surat Al-Qasas ayat 54. Balasan bagi orang yang berbuat baik di akhirat kelak berupa surga. Allah berfirman, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148.